Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah, baik. Baik, Pak. Yunas kemarin sakit ya? Sakit apa? Iya, hati mencet, Pak, Pak. habis diputusin. Mungkin sakit tadi sama Titi ya? Lagi galau. Saya nggak suka sama Yuna. Titinya dekat Iya. sama Sandi, Pak, jadi Yuna sakit hati. Fitnah itu Ya, namanya oke. Cika, nggak boleh begitu. Untuk KM-nya siapa KM di kelas ini? Sipa, Pak, Sipa. Oh, Sipa ya. Oke, Sipa, Iya, Pak. tolong Kenapa, Pak? pimpin doa dulu ya. Oke, Pak. Ayo, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Udah, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Sipa. Ya. Sebelum dimulai, Bapak mau absen dulu nih. Titi, ada Titi? Siapa Bapak yang dipanggil? Titi? Adi Ratu, Bapak saya mah selalu. Iya, paling rajin ya. Rian, ada Ya. Rian? Ada, Pak. Nilainya Ya. jangan kecil ya, Pak. Hari ada Hari? Dir. Hari ada Nur Wahidah? Hadir. Nur Wahidah ada Yunas? Ada Yunas? Pak. Ini. Iya. Novia ada? Pak hadir. Ya, Sipa, Hadir. Yunas sudah ya. Kurniawan ada? Hadir. Ya, Sandi, Hadir. ada Raya ada? Izin tadi, Pak. Sholat dulu. Dipanggil BK kayaknya. Panggil BK. Oh. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak mau apa? Presentasikan dulu untuk materinya. Nah, sudah terlihat? Udah. Ada, Pak. Udah ya. Oke. Nah, untuk sekarang kita belajar desain grafis. Nah, untuk kompetensi dasarnya di pertemuan pertama ini kita akan mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap terang, tekstur dan ruang. Nah, untuk keterampilannya nanti di pertemuan selanjutnya itu kita belajar menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap terang, tekstur dan ruang. Nah, sekarang Bapak bertanya nih, di sini desain grafis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, Pak. Ya, coba apa desain grafis itu? Desain grafis suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Ya, di Ya. desain grafis itu memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesannya gitu, Pak. Ya, betul ya. Oke, terima kasih Kurniawan. Selanjutnya Rian. Ada Rian? Iya, Pak. Ya, coba apa yang kamu ketahui tentang elemen-elemen yang termuat dalam desain grafis? Nggak tahu, Pak. Oh iya, mungkin yang lain ada yang tahu Gambar, elemen-elemennya apa Pak. aja? Gambar. Ya, Ukuran, gambar, ukuran, terus apa lagi? Garis. Garis. Pak, garis. Ya, betul. Ada lagi? Warna. Warna. Nah, ya, itu ya.
Nah, itu untuk contoh elemen-elemen yang termuat dalam desain grafis. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang sudah Bapak tanyakan ke kalian, apa itu desain grafis? Ya, jadi desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesan. Untuk informasi yang disampaikan itu biasanya dilakukan seefektif mungkin. Nah, terus yang kedua itu apa pentingnya desain grafis? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di era sekarang ini ya, saat ini kemampuan desain grafis sangat diperlukan di berbagai bidang. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Contohnya diantaranya itu cover buku, cover jurnal, pamflet, spanduk kegiatan, desain sertifikat, dan lain-lain. Nah, untuk cakupan desain grafisnya, itu ada banyak contohnya ya. Seperti yang tadi ada cover buku, ada logo, ada brosur, kartu nama, dan lain-lain ya. Bisa kalian baca. Nah, selanjutnya untuk fungsi dan tujuan desain grafis. Yang pertama itu estetika dan artistik. Itu keindahan dan sense of art. Yang kedua itu fungsional. Fungsional itu ekonomis, komersial, dan informatif. Yang ketiga teknis atau package design. Yang keempat komunikasi, ide, gagasan, dan simbol. Nah, bisa memberikan contoh desain grafis di zaman dulu itu contohnya kayak gimana sih? Di zaman apa, Pak? Di zaman dulu penerapan desain grafisnya? Pakai kentongan bukan, Pak? Lukisan di tembok kali, Pak, zaman purba. Nah, iya di tembok ya. Ya, terus di apa lagi? Di daun, kayu, kayu. Iya, di daun. Kayu, Pak. Batu. Nah, di batu ya, itu desain grafis pada zaman dulu ya, zaman batu ya. Nah, biasanya orang-orang zaman dulu itu berkomunikasinya itu lewat gambar atau tulisan yang ditulis di batu atau di tembok. Nah, sekarang Bapak tanya, di sini ada nggak yang suka coret-coret tembok? Kamar mandi itu siapa? Rian, Itu Pak. Rian, Pak, Rian. Pak. Saya saksinya, Pak. Saya Kalau di saksinya. WC tuh, Pak. Rian. Nah, terus Jangan fitnah itu. ya, ada lagi nih yang dicoret-coret di meja. Ayo, siapa? Itu Yunas, Pak, Yunas, dia Yunas, Pak. Nah, Iya di meja guru tuh. ya, Bapak pikir kalian mempunyai banyak bakat ya, hanya saja. Nah, untuk coret-coret di tembok, di meja itu medianya salah ya. Jadi jangan coret-coret di tempat umum kayak di tembok kayak gitu. Nah, untuk medianya nanti bisa kalian ganti, coba deh ganti jadi di media buku atau media yang lainnya yang kira-kira Di bisa truk boleh nggak Pak, di bermanfaat. truk? Di truk ya boleh. Doa ibu gitu. Doa ibu, nah itu juga termasuk ya desain grafis. Oke, kita lanjut lagi Maaf, Pak. ya. Itu selain presentasinya nggak pindah-pindah, Pak. Nggak pindah-pindah, oh iya kan belum dipindah. Oh, belum dipindah. Ya, udah dipindah. Ya, oke. Selanjutnya elemen-elemen desain grafis. Yang pertama itu ada ukuran, ada gambar, garis dan bidang, tipografi, dan warna. Ya, untuk ukuran coba deh baca Yunas Lagi sibuk. atau Ukuran Nopi, ya, Nopi Pak? deh. Nopi coba baca yang ukuran. Ukuran. Ya. Sebentar Pak, saya lagi buka ininya. Halaman keberapa ya Pak ukuran Pak? Ini di presentasi yang Bapak ada nggak? Kelihatan nggak? Yang 10. Gambar. Oh, 9. Yang Di Bapak ukuran. nggak ada. Ukuran Bapak adalah nggak dipindahin. Bapak nggak dipindahin. Saya buka presentasi yang Bapak share. Oh gitu? Oh iya bentar, Iya. bentar. Jadi dibacain nggak nih Pak?
Nah, ini udah pindah-pindah belum? Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya? Belum. Bentar ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Nah, sekarang kelihatan nggak? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Sudah Pak. tulisannya di grafis, apa itu Apa? desain grafis, desain grafis, fungsi, tujuan, Nah. elemen. Ukuran, itu coba. ukuran. Ya, coba baca, Nopi. Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecil suatu objek, Pak. Ya, Sampai betul selesai ya. kah, Pak? Enggak ya, nggak usah. Iya, nggak usah, nggak Ya. apa-apa. Nah, untuk contohnya, media apa? Di sini ada contoh gambar ukurannya ya. Nah, untuk ukuran itu orientasinya bisa portrait atau landscape. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang gambar. Coba baca Kurniawan. Yang gambar ya, Pak. Iya, yang gambar. Kalau main desain grafisnya gambar ya. Iya. Gambar itu ada hubungannya dengan copyright ya. Yang itu kan, Pak. Iya, betul, betul. Oke. Tidak selalu yang ada di internet dapat dipakai secara gratis. Dan kadang berkaitan dengan tujuan apakah komersial atau tidak. Jika gambar di internet, sebaiknya diedit sehingga tidak menyerupai aslinya. Terus resolusi dan kualitas, terus suhu dan warna gambar, angle dan sudut gambar harus saling melengkapi. Terus jenis gambar itu berbentuk vektor dan raster. Gitu. Salah satu situs penyedia gambar yang sering saya kunjungi itu Freepik ya. Itu Bapak. Iya. Oke, terima kasih. Paham ya yang lain ya? Ya, Pak. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, untuk garis dan bidang. Secara umum terdiri dari unsur titik yang juga memiliki peran tersendiri. Unsur titik juga bisa ikut mendukung keindahan. Bentuk garis yang bersifat lurus atau lengkung, namun keduanya mempunyai bentuk dan karakter yang berbeda. Antara garis lurus dengan garis lengkung lainnya, terdapat pula perbedaan, misalnya berbeda dalam tekanan, 20 ketebalan, menit. dan letak di mana masing-masing memiliki karakter tersendiri. Nah, untuk bidang, itu bidang biasanya disebut shape merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi, dan lebar bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, elips, setengah lingkaran, dan lain sebagainya. Bapak kecepatan nggak jelasinnya? Enggak, Pak. Oh, enggak, ya. Tidak, Bapak, tidak. Ya, selanjutnya untuk warna. Nah, dalam warna ini mempunyai pengaruh besar dalam komunikasi grafis. Contohnya, untuk contoh warna biru tua, itu melambangkan perasaan yang mendalam. Untuk biru hijau, itu menandakan elastisitas keinginan. Merah oranye melambangkan keinginan yang kuat. Dan kuning terang itu melambangkan spontanitas eksentrik. Ya, di sini ada yang suka warna hijau? Atau warna kuning? Saya suka pink, Pak. Suka Kalau pink pink. artinya apa, Pak? Ya, kalau pink itu artinya ceria, Bu. Bu. Ya, Titi. Artinya Titi. ceria. Ya. Baik, Oke, Pak. lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya untuk tipografi. Nah, tipografi ini merupakan seni grafis dalam memilih, menyusun, dan mengatur tata letak dan jenis huruf. Nah, di sini ada contoh dari desain tipografi ya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Prinsip desain grafis. Yang pertama itu ada keseimbangan komposisi, penekanan, irama, dan kesatuan. Nah, untuk keseimbangan,
Itu ada 3 contoh di sini, ada simetris, ada asimetris, dan radial. Nah, untuk penekanan di sini diantaranya ada penekanan warna atau kontras, ada tipografi juga, dan untuk ukuran bentuk yang ditonjolkan. Nah, untuk yang terakhir itu kesatuan. Nah, kesatuan di sini mengandung pengertian semua bagian dan unsur grafis bersatu padu dan serasi, sehingga pembaca memahaminya sebagai satu kesatuan. Nah, untuk software desain grafis itu kebanyakan yang digunakannya yaitu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke tugas. Nah, di sini ada sebuah poster, sudah kelihatan? Udah, Pak. Belum, Bapak. Belum kelihatan di saya. Yang lain sudah kelihatan ada poster? Udah. Gambar poster? Udah? Poster corona. Poster, ya. Poster di sini poster corona ya. Nah, sekarang Bapak kasih contoh ya. Misalkan di sini yang termasuk 7 unsur desain grafis, elemen-elemennya apa aja? Nih, Bapak kasih contoh yang pertama itu. Nah, ini teks ini masuknya ke apa? Unsur apa? Tipografi. Ya, tipografi. Oke. Nopi, ada Nopi? Nopi, ada Nopi? Lagi tidur kayaknya. Wah, parah Nopi. Enggak ada Nopi mah, Pak. Adanya Nopia. Nopi Nopia. ngebedak, Pak. Ada Pak, ada Pak, ada. Nopi, Demi- jangan melamun aja ya. Ada. Jangan melamun aja. Oke, Nopi, coba elemen apa aja yang ada di poster ini? Elemen warna. Ya, elemen Terus- warna. Coba yang lainnya bisa tunjukkan elemen warna itu yang mana? Yang warna-warni, Pak. Contohnya, boleh Contohnya dicoret-coret aja. Posternya dicoret-coret juga boleh, silakan. Waduh. Bentar, Bapak ya. Itu Pak, Ya. ya itu elemen warna apa Nah, yang itu warna elemen merah. warna ya. Warna merah. Oke, selanjutnya elemen apa lagi? elemen apa ya? Elemen garis, Bapak, elemen garis. Ya, garis. Coba garis yang mana? Oh, yang itu ya. Itu Ya, Pak, betul, itu yang titik. udah saya coret-coret. Ya, terus elemen apa lagi? Ruang, ruang. Ruang, ya betul. Ruang, ya betul. Ya, ruang itu yang mana? Oh iya, itu ruang ya. Oke, sampai sini paham ya? Untuk Ya. elemen-elemen desain grafis. Oke. Ya, paham, Pak. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok. Nah, kelompoknya udah Bapak siapkan juga. Tapi jangan komen ya. Nah, ini untuk kelompoknya. Oke,
Untuk pembagian kelompok 1, itu kelompok 1 terdiri dari Sandi, Raya, Sipa, Rian, dan Hari. Kelompok 2-nya Yunas, Titi, Nopi, Nur Wahidah, sama Kurniawan. Ya, nggak apa-apa ya. Ya udah deh Pak, terserah Bapak aja. Dari pagi saya sama Bu Titi terus. Nggak boleh milih, Pak. Ya, soalnya kan bos. Dari kalau pagi milih, saya kelompok 2 terus. ya kalau kalian yang milih takutnya yang pinter-pinter semua, yang kurang-kurang semua. Nah, biar seimbang, jadi Bapak dipilihin ya. Jadi yang apa? Yang pintar biar bisa membantu temannya yang kurang gitu. Yang kurang siapa? Paham ya? Ini biasa Kurang yang dan pintar sering siapa? nggak hadir siapa di sini? Yunas. Nah, Yunas. Untung Ya. nggak sekelompok sama Yunas. Gak apa-apa ya, Yunas ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, nanti bisa diskusikan aja sama teman kelompok kamu ya. Iya, apalah. Padahal Oke. saya nggak bodoh-bodoh amat, Pak. Ya, Yang jarang Un- masuk, yang jarang masuk. yang jarang masuk Ah, sama ini mah. aja tuh. Itu mah sama aja. Kan Kurniawan itu masuknya rajin. Selama 1 minggu itu full, bahkan hari Minggu juga dia masuk sekolah. Betul, betul. Bagian Pak. bersih-bersihnya, Kurniawan murid. bagian bersih-bersih minggu. Dia kan anak penjaga ini Pak. Murid Jaga lem, telatan. jaga lem. Iya, baru tahu saya. Rajin Pak, tapi tugas nggak dikerjain itu. Oke. Untuk tugasnya, tugas kelompoknya. Nah, Bapak akan bagikan LKPD ke kalian ya. Untuk LKPD-nya, KM tolong bagikan LKPD-nya. Ya Pak. Sudah? Udah. Oke. Nah, untuk LKPD-nya, nah ini. Nah, untuk prosedur atau langkah kerjanya ini ya. Yang pertama, itu kalian melihat dan mengamati gambar poster yang diberikan guru. Dapat dilihat di lembar kerja. Terus yang kedua, siswa menentukan 7 unsur tata letak desain grafis yang terdapat pada gambar poster dengan cara memberikan tanda ya, seperti tadi. Nah, yang ketiga, kalian membuat ringkasan materi unsur tata letak desain grafis yang ditentukan dari gambar poster tersebut. Nah, yang terakhir, kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Paham tugasnya? Paham. Ya, Paham, Bapak. Dikasih waktu 1 menit, Pak. Oke. Nah, ini untuk posternya beda lagi ya. Kalau tadi poster corona, kalau yang ini poster sekolah ya. Nah, seperti tadi contohnya, kalian tinggal dikasih apa? Bulatan-bulatan, terus kasih keterangan, misalkan tipografi yang mana, terus warna yang mana, gitu ya. Nah, selanjutnya kalian tulis materinya, misalkan warna itu apa pengertiannya, terus ruang itu apa pengertiannya. Oke, paham? Bisa dipahami, Pak. Ya, Ya Pak. kalau sudah paham, silakan Bisa Bapak. dipahami, Bapak. Ya, silakan Bapak kasih waktu 30 menit buat mengerjakan. Jangan ribut ya. Silakan diskusi. Tadi saya kelompoknya sama siapa? Bapak, tadi saya kelompokannya sama siapa? Masa saya nggak diajak, Pak, buat diskusi? Oh iya, Titi itu kan kelompoknya sama Yunas. Yunas, ikutan atau ngerjain saya. Sini Iya. Titi. Ya, Makanya Titi dengerin dong kalau lagi pembagian kelompok kamu ini. Titi suka ke Maaf, aku WC. lagi galau. Sipa, itu HP-nya simpen dong. Kan ini lagi diskusi.
Mau apa Lagi ada Ini di Yunas, gambar. Yunas, kalau yang sekolah-sekolah ini tipografi bukan ya? Kalau sekolah Yang yang mana tuh? tulisannya ya. Oh, yang tulisan. Ini kan diskusi kita. Iya, betul. Itu kayaknya tipografi sih kan teks. Iya ya. Terus kalau yang ini, yang jendela ini apa nih kira-kira nih? Itu Ya, kotak-kotak garis, berarti itu garis ya, garis ya. Garis atau Nah, ruangnya sebelah mana? ruang sih? Tekstur kali yang itu mah. Yang tekstur yang mana dong? Nop. pohon, Titi. Itu Oh, kayaknya ya. pohon. Nah, yang rumput berarti tekstur juga bukan? Warna Pak, itu. diskusinya berapa menit lagi, Pak? Masih lama enggak? Ya, diskusinya 3 menit lagi ya. Aduh, buruan teman-teman, ini kita Kelamaan. kurang apa nih? Kita baru 3. Lihat dong, lihat. Nggak boleh, kelompok lain nggak boleh ikut-ngikut ya. Tahu nih, kerjaan Kelompok saya mah sendiri. saya aja yang ngerjain, Pak. Rian, kan kamu paling canggih laptopnya, kamu aja ngerjain. Tahu nih Rian nih, sombong mulu dari tadi. Pak, kelompok kita udah Pak, udah selesai Pak. Oh, udah selesai. Saya Oke. ikut aja kelompok yang udah selesai, Ya, Pak. katanya Novi mau presentasi. Ya, yang mau Gantian, presentasi kelompok mana? Gantian. Si aku nggak bisa, HP-ku kentang, laptopku kentang. Kamu aja Novia, kan tadi aku udah bantu jawab ya Pak Cahya ya. Iya. Ya udah Ayo. deh. Ayo, yang mau Tuh. presentasi siapa? Kelompokmu Ya siapa? udah deh. Aku, Novia, kelompoknya semangat, aku. Novia. Novi, ayo Novi, kamu bisa. Novia, kelompok Novia ya boleh. Silakan. Ini Pak, hasil diskusi kita. Kok sama? Itu jawaban kelompok kita, Pak. Fitnah. Nah, dibacain Pak. Ya, tolong dibacain. Oke. Sekolah itu adalah tipografi, sedangkan awan itu ruang. Jendela, garis. Kemudian ada anak bermain. Apa itu ya Pak? Lari-larian apa main bola ya itu? Itu kayaknya lagi main bola. Ya, anak-anak main bola itu ilustrasi. Untuk tekstur ada di pohon yang menggambarkan ada daun-daunan. Kemudian ada gambar apa ini? Genting sama rumput itu warna. Udah Pak. Ya, Genteng. coba ke bawah lagi, Nopi. Kelompok lain aja Pak. Gantian, Pak. Oh iya, gantian kelompok lain. So, Kan kita udah Pak yang lain atuh Bapak. ya, oke gantian kelompok yang Jangan lain. sama ya jawabannya ya Pak 10 ya. menit ya. Ya iya. Pak. So, kelompok yang lain mau diwakili siapa? Saya ingin lihat yang itu tuh. Apa? Pak Kurniawan. Yang bawahin. Sandi, yang kelompok Sandi udah beres? Udah beres. Udah, Pak. Oke, coba lihat yang Sandi. Ya, silakan Rian. Sandi tuh kutu buku, Pak. Pintar. Silakan Rian presentasikan. Oh, iya. Siap, Pak Ketua Kelompok. Ini yang bawahnya berarti ya. Iya, Pak. Nah, ya. Garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Ya. Terus ilustrasinya merupakan unsur garis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Tipografinya merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf, warna ya dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar, menarik perhatian, dan
identifikasi objek. Nah, ini Pak kerjaan saya Pak, cuman saya aja nih yang bikin, yang lain mah diam aja. Ya, mantap. Pak, nilainya bagusin ya Pak ya. Ya, nanti LKPD-nya dikumpulin ya, buat dinilai. Iya Pak. Saya nomor 1 Pak. Ya, gimana yang lain udah paham ya materi sampai sini? Paham. Bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, yang terakhir, Bapak ada tips ya? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, Ya Pak. ini terakhir tip untuk belajar desain grafis. Yang pertama itu kalian harus banyak eksplorasi ya, cari atau membaca artikel, itu menonton vlog dan lain-lain. Terus yang kedua itu kalian harus banyak nonton tutorial. Nah, dan yang terakhir itu untuk unsur plagiat itu khusus di pembelajaran desain grafis itu diperbolehkan ya untuk plagiat. Nah, tapi untuk plagiat ini hanya diperuntukkan untuk pembelajaran saja, tidak untuk komersil. Nah, contohnya kalau misalkan kita plagiat logo, nah itu si logo itu diperjualbelikan. Nah, terus ada yang sama logonya itu, nah itu bisa jadi masalah. Seperti itu. Ya, jadi dosen Bapak dulu pernah bilang, silakan kalian ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. dan modifikasi. Itu ya. Paham sampai sini? Paham Pak. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak rasa cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan terakhir? Nggak ada? Jadi bisa dijual Pak logonya. Iya, itu bisa dijual. Kalau misalkan kalian membuat logo yang bagus. Nah, untuk websitenya juga itu udah banyak ya yang menjual logo-logo kalian. Kenapa saya mau jualan logo kalau udah lulus Pak? Iya. Nah, untuk terakhir ini kesimpulannya apa aja yang telah kita pelajari? Elemen-elemen. Ya, kita pelajari apa? Prinsip-prinsip desain. Elemen, terus prinsip dasar desain. Terus apa lagi? Tipografi ya. Software. Ya. Boleh gambar di truk. Boleh gambar. Ya. Bidang. Cukup ya untuk hari ini ya. Kenapa cukup? Ya, cukup. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan KM sebelum ditutup berdoa dulu ya. Ya. Oke teman-teman, hari ini kita udah selesai belajar desain. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. 5 menit. Selesai. Ya. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai. Nah, kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, dan untuk praktek selanjutnya ya, insya Allah kita akan bikin produk. Nah, produk desain grafis. Contohnya, kita bikin poster, terus bikin logo, terus kita bikin nyablon juga. Nah, kebetulan di sekolah juga ada alat sablonnya nih. Nah, nanti kalian yang suka ngedesain kayak gitu, nanti bisa dipraktekkan ya. Siap Bapak, siap. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siap. Yang Pak.